Baik pemirsa Selebis TV, sekarang kita sudah terhubung dengan Bapak Ismail Haji Ali selaku Jubir Penanganan COVID-19 di Kota Makassar. Juga ada Bapak Dr. Wahyudi Muhsin selaku Humas Ikatan Dokter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Dr. Wahyudi Muhsin, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini kita masih membahas seputar COVID-19 yang memang sebenarnya saya juga agak agak-agak familiar sekali karena hari-hari pasti kita akan membahas COVID-19 lagi, dan ini sekarang sudah tembus di angka 4.000 untuk Sulawesi Selatan. Ini cukup mengejutkan juga. Ini Sulsel membuat rekor, tapi rekornya ini bukan rekor prestasi, tapi memang rekor yang saya pikir cukup gawat juga ini karena memang melihat menelan laju positif COVID-19 yang tembus di angka 4.000. Mungkin saya ke Pak Ismail Haji Ali dulu selaku Jubir Penanganan COVID-19. Ini kalau melihat fenomena ini Pak yang sudah tembus luar biasa di angka 4.000, ini kira-kira dari pemerintah kota mungkin kira-kira kiat-kiat apa yang bisa dilakukan setidaknya meminimalisir sajalah untuk laju peningkatan positif COVID ini. Silakan. Iya. Terima kasih Dinda Ade ya, dan para pemirsa Selebis TV. Tentu yang pertama perlu saya sampaikan bahwa pertambahan ini masih berkait dengan hasil kita tracing ya secara masif kemarin di seluruh wilayah. Ya. Nah, untuk Makassar, kenapa? Karena kita bisa lihat dari, saya sampaikan untuk Makassar saja ya. Jadi kita bisa lihat bahwa pertambahan itu banyak dominasi di isolasi mandiri. Ya, sementara rumah sakit itu kalau kita lihat per 2 hari terakhir ini, itu angka pertambahannya itu sangat fluktuatif ya. Kita bisa lihat dari angka update kita pada tanggal 21 Juni, itu yang positif ya, itu ada 569, dan pada tanggal 22 kemarin ya, hari Senin, itu 586. Dan yang bertambah itu cukup, itu di angka hari ini mencapai 958. Ya, ini yang ada di angka positif ini itu adalah isolasi mandiri. Ya. Arti angka ini adalah pertambahan dari orang-orang yang selama ini dilakukan tracing atau mungkin dia tidak orang tanpa gejala. Karena kalau dia masuk ke rumah sakit pasti yang punya keluhan atau perlu penanganan secara medis ya, secara teknis. Tapi yang isolasi mandiri ini ya hasil pemeriksaan mungkin rapid atau swab yang perlu dilakukan. Ini yang positif ya. Nah, sementara angka PDP atau pasien dalam pengawasan itu dari 246 menurun menjadi 240. Nah, ini juga terjadi ya karena orang-orang yang PDP ini tidak tahu apakah dia ini diisolasi atau dirawat, ini berkurang. Hari ini berkurang 6 orang, 240 dari angka kemarin 246. Jadi ada fluktuasi angka termasuk kesembuhan ya di dalam. Termasuk tadi yang positif itu setiap hari itu terjadi peningkatan yang sembuh. Kalau kemarin itu 682, saat ini meningkat menjadi 699. Jadi memang ini kerja-kerja tentu seluruh tim ini termasuk yang di rumah sakit dan di tempat-tempat atau hotel-hotel yang dilakukan isolasi mandiri. Karena isolasi mandiri ada kan juga yang dilakukan mungkin di rumah yang memenuhi syarat ya. Itu. Jadi itu angka khusus Kota Makassar ya, kalau yang Sulsel belum punya data itu. Begitu deh Pak Ade. Baik, terima kasih Pak Ismail. Saya ke Dr. Wahyudi. Masih terhubung, Dok?
Ya, ini Dokter Wahidi, ini kalau kita melihat memang dari perkembangan laju positif COVID di Sulsel, khususnya di Kota Makassar ini cukup fluktuatif seperti Pak Ismail tadi katakan, ada yang kasus ODP atau OTG ini meningkat, tapi PDP ini menurun. Apakah memang pengaruhnya dari pikiran masyarakat yang memang masih bingung dan tidak percaya akan COVID ini? Karena memang sempat saya informasikan juga ke Dr. Wahyudi, banyak masyarakat bilang walaupun tanpa vaksin orang sudah bisa sembuh. Nah ini kalau seperti ini Dok, bisa dijelaskan sendiri Dok, agar memang masyarakat bisa lebih tahu sebenarnya COVID ini bukan penyakit sembarangan. Baik, silakan Dok. Ya, kami sendiri dari dokter dan nakes saat ini sudah keteter. Ya. Karena ada dua faktor. Pertama, dokter dan nakes sudah tumbang bersamaan. Ini yang namanya disebut lor virus. Lor virus, apa itu lor virus? Adalah banyaknya virus yang bersamaan menghantam dokter dan nakes, sehingga pertahanan imun walaupun pakai APD itu tetap akan bobol. Indikasinya bukan karena virusnya menjadi besar kayak raksasa, itu karena akumulasi daripada banyaknya masyarakat yang terpapar virus COVID-19 yang dokternya dan nakesnya terbatas. Ini yang membuat kami tiba-tiba jujur saja keteter. Dan kami sudah minta ke teman-teman dokter agar lebih ketat lagi dalam hal untuk mencegah, dan minta kepada pemerintah untuk jaga benteng terakhir. Benteng terakhir itu apa? Rumah sakit rujukan COVID. Karena kapan benteng terakhir bobol, maka kita akan kewalahan. Makanya kami meminta untuk langsung dibentuklah sebuah upaya yang betul-betul benteng terakhir jangan sampai kebobolan. Karena kenapa? Masyarakat yang terpapar COVID-19 itu sudah sangat banyak. Data sudah mengatakan tadi 4.000. Dan itu perkiraan kami akan bertambah terus. Baik itu statusnya OTG, PDP, maupun yang positif. Ini yang menjadi indikasi bahwa masyarakat sudah tidak takut lagi. Semakin tidak takut, semakin memandang enteng. Data terakhir dari kami itu bahwa masyarakat saat ini cenderung tidak lagi mematuhi protap kesehatan yang sudah didengung-dengungkan oleh dokter maupun pemerintah. Makanya kami selalu meminta kepada masyarakat, tolong sayangi keluarga kita, sayangi semuanya, bahwa kita ini betul-betul harus bisa menjaga keluarga kita sebagai orang yang kita sayangi. Karena data terakhir bahwa virus COVID ini betul-betul bisa menjadi bom waktu, karena banyak sekali satu keluarga langsung kena. Isu yang berkembang lagi bahwa masyarakat sekarang lebih takut kelaparan daripada takut COVID-19. Kalau menurut kami dua-duanya ditakuti, supaya hidup kita memang agak sedikit memprihatinkan karena keterbatasan untuk mencari rezeki. Namun yang paling utama sebenarnya kesehatan. Untuk apa kita bisa cari rezeki kalau sakit atau terpapar? Sekarang virus COVID ini semakin canggih. Dulu 14 hari baru orang yang sudah terkena, 14 hari baru ada gejala-gejala gawat, dan 2 minggu atau ya sebulan
meninggal. Sekarang hitungan hari. 3 hari, 5 hari setelah kena langsung meninggal. Cepat sekali. Sangat cepat sekali kenanya. Makanya kami dari Ikatan Dokter Indonesia tidak bosan-bosannya mengatakan bahwa pakai masker lah minimal, cuci tangan lah minimal, jaga jarak lah minimal. Kenapa? Kita tidak tahu kapan dia menyerang. Karena di tengah-tengah kita ini sudah banyak OTG, orang tanpa gejala. Karena belum tentu beda-beda imunnya orang. Bisa saja saya OTG, terus tiba-tiba saya ngopi. Di sampingku orang tua mungkin, atau mungkin ada komorbidnya yang mengatakan bahwa dia rawan. Saya selamat karena pertama mungkin imunitas saya kuat. Saya cepat menyadari isolasi mandiri, tapi yang lainnya belum tentu dia melakukan isolasi mandiri, belum tentu dia melakukan pola hidup sehat, belum tentu dia makan makanan yang obat-obat atau apapun, sehingga akhirnya gawat. Ini COVID-19 sudah bermutasi 30 kali. Kecanggihannya sangat super canggih. Sudah banyak kasus juga, swab negatif, isolasi mandiri selama 1 minggu, di swab lagi positif. Logikanya kan tidak bisa, harusnya kan tidak. Karena sudah awalnya dia positif, isolasi mandiri, di swab lagi negatif, tidak keluar untuk jaga-jaga, isolasi mandiri. Pas di swab lagi, positif. Bagaimana yang orang keluar-keluar? Sedangkan isolasi mandiri saja, masih tetap kena. Gitu loh maksudnya. Jadi, sudahlah, kita harus menyadari bahwa Indonesia dan Sulsel itu darurat COVID. Sudah 4.000 itu bukan angka konspirasi. Dokter yang terpapar sudah puluhan dan ratusan. 37 yang sudah meninggal dunia se-Indonesia. Baik, dengar-dengar dok, ini di Rumah Sakit Unhas tinggal 2 dokter saja yang negatif. Berarti memang hampir keseluruhan ini sudah terkena gitu bagi petugas medis. Makanya ada pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia membuat program yang namanya Dokter Semesta. Dokter Semesta inilah yang memanggil seluruh dokter yang selama ini di luar daripada zona merah, itu masuk ke zona merah. Ibaratnya dokter yang tidak masuk dalam pertempuran, itu dimasukkan ke dalam pertempuran karena, ya itu tadi saya bilang, lor virus. Karena begitu banyaknya virus COVID yang menyerang, dokter terbatas dan nakes. Akhirnya, ibaratnya kalau air, terus-terus kena, batu, terus-terus kena air, pasti akan bocor juga kan? Apalagi ini virus yang tidak bisa ditebak dari mana dia masuknya. APD pun masih tetap kebobolan. Makanya ini dikatakan bencana non alam karena belum bisa ditemukan vaksin. Yang bisa dilakukan adalah pengobatan dengan obat-obat yang ada. Apa itu? Antibiotik, dosis tinggi, kloroquine, dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu kita antisipasi sekarang bahwa obat-obat memang bisa, tapi banyak juga kasus yang tidak bisa dengan obat-obat. Yang paling utama adalah sebenarnya pola hidup yang harus dijaga. Itu yang penting. Berarti bukan tergantung obatnya dok ya, tergantung sistem imunnya seperti itu. Sistem imun dan yang paling utama adalah keluarga, lingkungan. Karena sudah banyak kasus yang positif kena lagi. Jadi tidak menjamin kalau orang sudah positif sembuh kebal. Itu tadi saya bilang positif di swab dia isolasi mandiri negatif.
dia tidak keluar-keluar. Terus melakukan lagi swab, positif. Nah, ada apa? Iya. Logikanya kan harusnya negatif. Iya, karena tidak keluar-keluar gitu. Tidak keluar-keluar. Iya. Nah, itu. Bagaimana dengan kita-kita ini yang hidup bebas di tengah kerumunan? Kita tidak tahu yang mana COVID, yang mana tidak, kan? Iya. Dan beda-beda sistem imun kita. Jangan menyamakan. Kalau mau dibilang COVID itu menyerang orang yang tidak sehat, bagaimana dengan dokter yang jelas-jelas tahu penanganan dan pencegahannya? Kena juga. Pemain olahraga atau pemain bola kena juga. Yang memakai APD yang berlapis-lapis saja ini masih bisa bobol, apalagi yang APD berlapis kena juga. Pencegahan itu lebih bagus daripada pengobatan. Iya. Itu yang paling penting sebenarnya. Ya, terima kasih Dok.